Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Tapi yang pasti jadi dia jalan-jalan ke Carrefour, ke apa, ke Medan, berenang. Jadi dia, karena itu keinginan dia dari dulu. Iya, selama ini kan dia di pohon sawit gitu ya. Iya, ada dulu tuh waktu debat. Aku kepingin di Medan ya. Gue bilang, jangan kau buka sendal ke Carrefour. Gue bilang, sama kayak ke Polda buka sendal. Tapi kenapa kalau saya perhatiin bajunya kan cuma itu doang sih, nggak ada baju lain apa ya? Nah itulah, ngerti lah. Lalu salah juga Bang Blender, mestinya lu ganti dong, kasihan lu kan teman lu juga gitu. Itu kayaknya baju udah berminggu-minggu di sana, kayaknya bau jurig jarian ya. Iya. Enggak, ke Polda masuk buka sendal dia, buka sendal. Iya. Enggak, dia masuk ke pos kamling, ke pos apa namanya itu tuh. Buka sendal dia, pakai aja Bang, pakai aja. Terus suntangan dia ke ininya, ke orang itunya. Dulu pun gitu juga. Nanti kalau ke Carrefour kok buka sendal. Ah, iya, taruh di mana sendalnya? Di luar. Ada yang jaga itu. Aman itu. Aman gue bilang. Nah, itulah dia. Itulah kampungan itu tuh. Buka aja kalau sendal itu nanti Carrefour. Enggak pernah dia ke Medan. Cair dia dari Bang Oten. Enggak, takutnya gini kalau dia masuk ke Carrefour atau ke mall, takutnya gini dia. Pas begitu masuk dia langsung pasang jurus. Wah, ini kayaknya ada santet nih, kok udaranya dingin di sini, nggak tahu itu AC. Langsung dia pasang ini kan, jurus kan. Wah, ini banyak setan di sini nih katanya. Padahal itu AC. Coba tampilin Kang fotonya yang di ruangan tidak pakai baju Kang. Nggak pakai baju. Udah, Ada. kena ini Bang Hadi kena kemarin saya kena. Kena apa? Kena peringatan. Agak lah bentaran doang. Enggak, kalau sama Bang Hadi atau partisipan nggak apa-apa. Kalau sama host kena, itu kemarin juga kena. Kirim ke Alpi deh. Ya padahal AC itu dia langsung pasang ini kan jurus. Wah, ini kok kayak ada apa gitu, ada santet nih. Ada yang mau ini nih, ini udaranya beda, dingin banget di sini nih. Padahal AC dia kena muka. Ke Carrefour dia nyari besi untuk dodol sawit. Video terbarunya logika itu. Dia ke Carrefour. Barunya itu. Kirimlah. Ada VT barunya Bang, udah nonton VT barunya. Lewat di beranda saya itu si logika tuh. Parah itu. Kan, Iya. kenapa lu nyembah anak orang sih kan? Hah? Kenapa? Kenapa lu nyembah anak orang? Nyembah anak orang. Gua nggak nyembah anak orang gua. Lah itu Yesus anak Maria. Itu lu tahu. Iya berarti anak orang Yang itu. bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Yang bodoh ya lu nyembah anak orang. Kau lah bodoh. Ya lo bilang anak Tuhan. Ngapain nanya lagi? Kok anak Tuhan? Anak orang. Ya tadi daerahnya Maria. Lu tahu? Lu nanya. Lucu. Anak orang apa anak manusia dia ini sekarang nih? Loh. Anak orang apa anak Tuhan? Nah itu, lu tahu nggak? Enggak, aku nanya, anak Tuhan apa anak orang? Ya lu tahu nggak? Ya aku makanya tahu, nggak tahu makanya aku tanya. Nanti kalau gua kasih tahu, lu bingung. Iya, Panas. jawab aja lah, jawab aja. Nggak, ntar lah. panas. Banyak kali cakap kau tahu apa aja. Anak Ntar orang apa? panas. Anak orang apa? Anak Tuhan. Terpanas. Apa pula Panas nggak? panas apa? Apa urusannya Tuhan kau kok? Bukan Tuhanku kok, gila kau ya? Ya, nanti kalau kasih tahu kau panas. Ya kau jawab aja Longor. Di mute Siapa yang gua. mute? Kau jawab aja, anak Tuhan apa? Udah gila kau ya? Jawab aja, belum panasan kau. Wassalam. Bang Riki. Bang Riki silakan. Ada saya kirim video tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Riki yang mana ini? Tadi Itu Bang Dedi namanya. Oh, Dedi ini Bang Riki. Terus yang titik-titik ini siapa? Hai bang, saya bang. Siapa? Tadi ada saya kirim Tuan Logila ke DM-nya Bang Zuma. Coba dilihat. Oh iya, makasih ya Bang. Saya yang kirim tadi itu. Ya, ini Bang Agri Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat bang dari Makassar. Oh siap, siap. Makasih ya Bang. Iya dekat, ndak begitu jauh dari rumah Ustaz semua. Ya, oke.
Oke, oke. Oke, makasih ya Bang. Kita mau diskusi dulu ya Bang, boleh? Oke, oke. Turunkan saja. Oke. Iya. Moderator tolong yang Kristen ya, yang dinaikin dulu biar diskusinya lancar. Oh ya, saya pamit juga ya. Siap. Tolong di izin follow Bang ya, di fallback ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Gurunda dan semuanya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si kan ngapain lu mau naik lagi kan nggak ada ilmu lu, mending di bawah aja kan. Mukanya bikin HP gua retak lu, ganti PP dulu baru gua naikin. Ganti PP dulu kan, aduh mukanya bikin HP gua retak ini parah lu ah. Mules ini jadi nggak nafsu makan jadinya. Ya, ini ada yang baru nih. Siapa nih yang dua nih? Suto apa ini? Suto Sapa Setapa Ciao. Ya, Emat. Bang, salah pencet bang. Sorry bang, orang Islam bang. Oh iya bang, kirain abang mau jadi narasumber gantiin Bang Juma bang. Minta naik. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik ke bantah tema di atas, silakan naik ya. Kok ada ya Tuhan kena aja gitu. Ini tema-tema bagus sebenarnya ya. Ini kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa Tuhan kalian itu tidak mati terkutuk ya. Atau kalian ingin memaksakan bahwa Tuhan kalian itu harus mati terkutuk ya. Kalau saya sih nggak mau punya Tuhan mati terkutuk, najis nujuh mindalik, amit-amit ya bang baik. Ini banyak yang naik tapi nggak tahu nih Muslim apa Kristennya ya. Siapa saya? Keren sekali. Ya, ini ada Frans kali. Sapir. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Ya alhamdulillah Muslim. Ya alhamdulillah. Anda mau jadi narasumber atau gimana bang? Saya ingin bertanya ini kepada semuanya. Kenapa bang? Ada beberapa pertanyaan ini bang mengenai Islam sih. Ya nanti itu kita lagi belum diskusi ini ya bang ya. Bukannya kita nggak mau menjawab pertanyaan dari abang, tapi kan ini diskusi lintas agama. Biar abang nanti masuk ke room-room kajian. Insya Allah Ustadz Wapi akan membuka room-room kajian ya. Menerima pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami dan dimengerti oleh umat muslim ya bang ya. Nanti abang masuk ke room Ustadz Wapi Naja Media namanya ya bang ya. Oh yes ya. Oke, makasih ya bang. Sehat selalu ya bang. Jangan lupa bang, jempolnya dipergunakan untuk tab zapat turun. Nah ini ada Frans. Selamat malam Frans. Ya, selamat malam juga. Ya, abang dari Kristen apa Oten bang? Dari Kristen Katolik. Kristen Katolik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Iya juri kenying naik. Ini masih buri kakulu-kulu. Ya, silakan bang. Kalau mau diskusi, Gurunda monitor Gurunda. Ada Bang Frans dari Katolik.
Ada Bang Zumanya ada. Ya, silakan Bang Frans. Bang Frans. Halo. Mau tema apa ini? Ya, silakan Bang Frans. Mau tema apa? Ini dengan Sinyalnya kok merah Bang terus? Su- Ya Bang Frans. Sinyal. Suma ya. Iya, sinyal Bang Frans merah. Iya. sama Saya Bang Juma. paman. Sepertinya Bang Frans butuh napas buatan. Bang Frans bergeser dulu dong, itu sinyalnya Bang Frans merah Bang Frans. Bang Frans. Bang Frans dengar Iya, suara oke. saya nggak, Bang Frans? Maklum ya, sinyal di dengar dengan jelas. Oke, silakan Bang Frans. Sekarang udah bagus, Bang Frans jangan bergeser kemana-mana. Mungkin di situ sinyal Bang Frans bagus, Bang. Ya, silakan Bang. Mau tema apa, Bang? Sama Bang Juma. Apa ya? Mungkin yang lain dulu ya. Saya dengar dulu. Oke, saya buka tema kenapa Tuhan umat Kristen mati terkutuk. Itu tema pertama. Mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Apa dulu Gurunda? Baik. Mungkin teman-teman udah capek mendengarkan penjelasan saya ya terkait materi ini. Saya akan mengulas dengan cara yang berbeda, yang pada intinya tujuannya itu adalah sama. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 54 terkait dengan propaganda, tipu muslihat dan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian ingin mencelakai utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka karena mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas terhadap kejahatan. Nah, ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu memakan diri mereka sendiri. Apakah hal ini bisa dibuktikan di dalam pengajaran orang-orang yang kufur terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel dengan mereka memutarbalikkan fakta? Kita lihat di dalam kitab saudara kita Kristen sendiri, 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia yang diurapi bernama Yesus. Di sini Paulus ini kemudian mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia perantara. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 5 nomor 48, Paulus juga yang mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk lain yang berasal dari surga. Kenapa bisa ada data seperti ini? Ketika kemudian mereka Paulus mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, Allah membalas tipu dayanya. Dengan cara apa? Coba kita lihat pelan-pelan di dalam Roma 1 nomor 22 sampai 25. Paulus kemudian menelan liurnya sendiri akibat daripada pembalasan Tuhan kepadanya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah
yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di sini Paulus menceritakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk. Paulus mengatakan begitu. Mereka menggantikan Allah dengan dusta, lalu mereka menyembah makhluk. Paulus lebih dulu menerangkan dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di sini disebut sebagai makhluk, dan Yesus yang adalah makhluk disembah kemudian oleh orang Kristen melalui pengajaran Yesus, dan Paulus sendiri menelan liurnya dengan mengatakan mereka menggantikan yang maha kuasa yaitu Allah dengan dusta, dan mereka memuja dan menyembah makhluk. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Seakan-akan Al-Quran ini sedang menyatakan, wahai umat Islam, tengoklah mereka. Tengoklah orang-orang Kristen ini. Kata Al-Quran, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan mereka menyembah kepada makhluk. Mereka tahu bahwa yang diutus oleh Allah itu hanya manusia. Mereka ngerti bahwa yang dibunuh di atas tiang salib itu manusia. Tapi mereka menggantikan kemuliaan sang pengutus dengan mendudukkan manusia menggantikan Tuhan yang mengutusnya. Kita ulang sedikit. Kata Paulus, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Paulus ini? Siapa yang menyembah makhluk yang mirip manusia? Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan Anda tanggapin. Kami hanya bisa memetik apa yang tertuang di dalam Bible berdasarkan dengan uraian Al-Quranul Karim. Silakan Bang. Silakan Bang Pras. Ya, kalau saya tidak menangkap secara keseluruhan, tapi terkait dengan kafir ya. Kenapa Bang Sluma selalu menekankan Kristen itu kafir? Agama-agama lain seperti apa menurut Bang Sluma? Oke, baik. Jadi kafir ini diterangkan di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi yang diterangkan sebagai orang kafir secara khusus di dalam Al-Quran adalah orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Itu yang diterangkan Al-Quran. Orang yang menutup diri dari ajaran Yesus. Orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Musa. Orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Abraham. Orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut kafir. Nah, sedangkan saudara sendiri di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Al-Quran menambahi, orang kafir itu adalah mereka yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Nah ini Trinitas. Ini ajaran saudara.
maka Al-Quran mengatakan kafir. Kafir itu menutup diri. Menutup diri dari mana? Menutup diri dari ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Abraham. Ajarannya tauhid satu Tuhan. Kurban-kurban hewan. Sunat-sunat kulub. Dibenci oleh saudara Kristen. Gak dilakukan. Nabi Musa pun datang mengajarkan, jangan engkau makan babi. Haram itu bagimu. Lakukan sabat. Jangan kau tinggalkan sabat. Dibenci oleh saudara Kristen. Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal aku yang engkau utus. Ditolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ditolak. Anda menutup diri dari semua ajaran para nabi. Maka wajar kalau Anda disebut kafir. Menutup hati, pikiran, mata, pendengaran. Itulah saudara kita Kristen. Nah, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah saudara Kristen menerima itu? Tidak. Orang Kristen malah mengatakan kena report ya Bunda ya. Waduh, Ya teman-teman di gaspol dulu tetap layarnya, tembusin dulu 1M teman-teman ya, biar aman komalnya, biar kuat ya. Jadi kok suka nge-report ya. Tadi aku 2 loh. Ya, polo-polo juga teman-teman, ini akun baru saya nih. Di polo-polo dong. Ini terakhir nih. Terakhir nih akun ini selalu itu. Saya ini baru bebas ini Bang, 1 ini. 3 Malam Bang Suma. Di polo-polo temen. Waduh, belit banget sih polo. Biar kuat. Ya, silakan Bang Juma lanjut. Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang betul, yang benar, satu-satunya. Tapi Kristen membantah, tidak, bukan dia yang di surga itu satu-satunya, tapi engkau Yesus dan juga engkau wahai burung merpati adalah bagian daripada Bapa. Kalian menolak. Ketika Yesus melanjutkan dan mengenal Yesus yang engkau utus, Kristen mengatakan tidak, Yesus bukan hanya utusan, dia adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia. Kalian menolak, makanya disebut kafir. Kenapa? Karena kalian menolak ajaran para nabi, ajaran Abraham, ajaran Adam, Abraham, kemudian ajaran Musa, Isa, Yesus, dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadikan bapak kalian, yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Menjadi Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Atas kehendak siapa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Paulus. Pingsan, ambulan. Wiu, wiu. Ya Bang Frans. Halo Bang Suma. Iya, Ya, silakan. Mohon maaf ya. Ini mungkin Bang Suma kayaknya belum menguasai secara keseluruhannya. Mungkin debat-debat saya sering nonton juga debat-debat dengan pendeta dan teman-teman yang lain Kristen. Dan itu tolong disimak dengan baik-baik. Bang Suma kadang ambil terpotong-potong dan tidak menyimak dengan baik. Dan itu yang menjadi
kendala mungkin dari Bang Suma ya. Ya, kasihan. Saya jadi bukan apa ya, melihat bahwa kasihan sekali pemahaman yang Jelaskan aja bos, di mana yang terpotong, gak usah ke situ. Langsung aja dibantah. Dibantah aja, dibantah. Kalau salah dibantah gitu loh. Jangan kayak gitu, langsung aja. ya. Maksudnya ya begini ya. Bang Suma seolah-olah mengetahui secara pasti ya. Bukan mungkin tapi pasti apa yang diimani oleh seorang Kristen ya. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Engkau yang satu-satunya menurut Yesus itu siapa? Macet. Macet. Bulan. Wiu, wiu, wiu. Macet. Apa perlu diperiksa? Apa perlu diperiksa jantungnya Gurunda? Denyut. Ayo bang. Yesus mengatakan tiket untuk mendapatkan surga. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal dirinya sebagai Rasulullah. Itu tiket masuk surga menurut Yesus. Kenapa Anda kemudian memperbodoh diri untuk tidak mengakui itu? Justru Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Paulus sendiri mengecam. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa kalian disebut bodoh oleh Paulus? Karena kalian menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Paulus yang menampar Anda sendiri. Akibat daripada makar wa makaru wa makarallah. Allah membalas. Apa pembuktian secara ilmiah? Kalau Anda ingin membedah Bible, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa itu Bang Suma? Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Subhanallah. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan Anda baca, dalami baik-baik. Benarkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Silakan bang, tanggapin bang. Jangan curhat ya. Ampun. Islam datang, Bung, menyelamatkan kita. Bang Suma. Iya, Paman. Ya, Bang Suma yakin masuk surga? Yakin. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak abu-abu. Ya, Jangankan malah gimana? sama, Kristen pun seperti itu. Mana jaminan masuk surga dalam Kristen? Tunjukkan ke saya. Saya lebih dulu membacakan dalil kepada saudara, habis itu Anda membacakan dalil kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, jaminan. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan menyampaikan kebenaran akan janji Allah dengan berkata, bergembiralah kamu karena engkau memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.
Innalladzina qalu rabbunallah. Siapa yang berkata Tuhannya adalah Allah, maka abshiru bil jannah. Sampaikanlah kabar gembira tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Subhanallah. Tolong Anda tunjukkan jaminan surga bagi yang berkata Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, Ya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. ya. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan memperoleh hidup. Nah, sekarang Jadi itu dasar. ya, bagus. Sekarang siapa yang Anda ikuti kemudian ke gereja? Maksudnya Bang, Kan Yesus jalan. Yesus jalannya itu menuju ke sinagoge. Baitullah. Bait Allah. Bait El. Siapa yang Anda ikuti jalannya ke gereja? Jalannya Yesus itu menuju ke bait suci. Tempat berkumpulnya orang yang tidak makan babi, orang yang bersunat, orang yang sujud di dalam beribadah. Siapa yang Anda ikuti jalannya menuju ke gereja? Tempat berkumpulnya pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, orang yang tidak bersunat, tidak pernah mandi junub. Siapa yang Anda ikuti jalan itu? Sedangkan Al-Quran mengatakan, Kullau kana ma'ahu alihatun. Kama yakuluna izalla. Saya lupa dalilnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ dikatakan Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kul, katakan kepada mereka wahai nabiku, Nabi Muhammad. Jika ada Tuhan-Tuhan lain di sampingku, sebagaimana yang mereka katakan bahwa Tuhan ada 3 pribadi, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka katakan selain daripadaku akan mencari jalan kepadaku. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla batagau ila zil arshil sabila. Subhanallah. Mohon ditegur kalau saya salah menyebutkan ayat. Ila zil arshil sabila. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada aku akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada sang pemilik tahta arsy. Ayo, ini Al-Quran. Maka Al-Quran datang sebagai solusi jalan terakhir. Daripada Anda diusir, daripada Anda masuk ke neraka, Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan jalan yang benar itu seperti apa. Makanya tadi yang saya katakan, Innalladzina qalu rabbunallah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku, maka gembirakanlah mereka, karena mereka memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yesus hanya jalan. Jalan menuju kepada siapa? Jalan menuju kepada Allah. Sedangkan Tuhanku mengatakan bahwa jika ada Tuhan-Tuhanan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah akan mencari jalan menuju kepada Allah. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan Bung, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa makaru wa makarallah
Apakah benar dalil ini? Apakah betul orang-orang kafir membuat makar terkait terhadap Nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah? Apakah betul? Rupa-rupanya betul. Mereka membuat tipu daya. Yang tadinya diutus sebagai Nabi yang suci. Inni Abdullah, ataniyal kitaba, wa ja'alani nabiyan. Diutus kepada Bani Israel. Mengaku di hadapan Tuhannya sebagai hamba. Orang yang diberi ketetapan kemudian Alkitab dan diberikan kemuliaan berupa nabi. Dibuatkan makar bahwa dialah yang mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Makar kita urai. Kita ajak teman-teman Kristen kemudian duduk bersama. Dosa apa yang Yesus kemudian lakukan sehingga dia mati terkutuk? Dan yang mengutuknya adalah Elohim. Tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data bukti akurat itu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa mereka kemudian memperbodoh diri sebagaimana ucapan Paulus? Karena mereka kemudian membuat tipu daya muslihat. Mereka membuat tipu daya kepada Allah. Mereka membuat tipu daya kepada orang-orang beriman. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Roma 1, 22-25. Kubacakan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi jahil, bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah pencipta langit dan bumi yang maha kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Anda melihat simbol-simbol di kitab Wahyu? Semua menyimbolkan binatang-binatang. Anda lihat Wahyu 5 nomor 6. Di situ simbol binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan itu dikatakan sebagai sembahannya orang Kristen. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang maha kekal. Yang tidak fana. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana. Yesus. Burung-burung. Roh Kudus. Binatang-binatang yang berkaki 4. Wahyu 5 nomor 6. Dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mana buktinya? Mereka menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menajiskan. Mereka mencemarkan tubuh mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Lalu mereka memakan dengan seenak perut mereka dengan mengatakan ini halal. Percuma Tuhan menciptakan ini kalau enggak dimakan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Siapakah yang disinggung oleh Paulus ini? Menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia. Tadinya Elohim adalah Khalik bukan makhluk. Menggantikannya, digantikan yang bukan makhluk ini dengan makhluk. Silakan Anda baca, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Allah yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena itu, karena Allah itu esa, karena esa pula dia yang menjadi perantara yaitu Yesus. Yaitu manusia, Yesus Kristus. Yesus disebut manusia, tapi digantikannya Allah yang bukan manusia dengan Yesus. 1 Korintus 19:48, Yesus disebut makhluk. Lagi-lagi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berbahagialah kalian yang masih bertemu dengan ajaran agama Islam. Silakan.
Surah Ali Imran ayat 54, Paman Nurlela Santoso. Ya, Bang Prat, silakan Bang Prat. Bang Prat. Bang Prat, apakah butuh napas buatan? Halo, iya. Ya. Iya, semuanya yang dikatakan Bang Suma yang seperti saya tadi katakan ya. Ini memang pemahaman menurut Bang Suma, tapi menurut orang Kristen kan seperti apa yang diimaninya. Dan yang saya jadi bingung sekarang ini, kok kenapa pengikut Kristen semakin banyak ya? Bertolak belakang sekali. Saya dengan jawab apa yang boleh? dikatakan ini. Oke. Saya jawab. Saya senang dengan pernyataan ini. Al-Quran mengatakan, ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat, maka iblis diberi penangguhan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Iblis bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih saja di antara mereka. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Subhanallah, syukran. Aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, kecuali mereka yang ikhlas, kecuali yang paham. Ya. Realitasnya sekarang yang ini ya. Ya, banyak kan? Anda mengaku banyak. Oke. Anda baca kemudian di dalam Bible kalau Anda nggak percaya Quran. Kalau Yesus Bang mengatakan, Juma bicara yang belum Bang Juma rasakan, ya percuma saja. Yang alami sekarang ini apa yang terjadi dengan orang Kristen berkembang pesat ya. Oke. Dan itu adalah saya kan sudah membacakan. Saya kan sudah membacakan kepada Anda. Saya pikir bahwa kalau Bang Juma sudah melihat realitas yang ada, bukan hal-hal yang mimpi atau impian atau yang di dalam digambarkan seperti, tapi yang sekarang yang terjadi. Oke. Di dunia nyata ya, yang kita alami. Atur napas Bang, atur napas. Atur napas, pasang kuping. Kata Yesus, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Matius 24 nomor 5, pelan-pelan. Masukkan ke dalam hati Anda, kepala Anda, pelan-pelan. Saya bacakan dalilnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Merekalah yang akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa Bang? Jawab saya, singkat. Yang mengakui kemudian Yesus itu Kristus, lalu kemudian memakai nama Yesus kemana-mana, mengajarkan orang kemudian tentang Yesus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda mengatakan banyak. Orang yang banyak itu yang mana? Kristen. Siapa yang datang ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong jujur, ini siapa pelakunya? Silakan. Ambulans siap. Ya, silakan Bang Pran. Kalau butuh napas buatan ada Bang Blender ini. Nanti dikasih napas buatan sama Bang Blender. Itu adalah saksi-saksi Kristus ya, para murid. Mereka yang mengalami sendiri waktu bersama dengan Kristus ya. Murid-murid Yesus itu sesuai dengan apa yang mereka alami waktu itu. Dan ini itu yang dimaksud ini siapa ini? Yang banyak orang ini yang menyesatkan orang pakai nama Yesus ini siapa? Banyak orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa?
Islam atau Kristen ini? Mungkin salah satunya Bang Juma lah, nabi palsu ya. Banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Bang Dalam Juma nama sendiri yang Yesus. mengatakan, mungkin Bang Juma sendiri yang nabi Iya, palsu. ini siapa ini? Ini siapa yang datang banyak orang memakai nama Yesus? Saya nggak pernah pakai nama Yesus, maaf. Saya Muslim. Iya, Bang Juma sendiri yang mengatakannya tadi. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya nggak pernah memakai nama Yesus. Saya Muslim. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu agamanya Kristen. Dan yang menjadikan orang menjadi banyak Kristen itu Kristen. Saya menjadikan orang menjadi mu'alaf, bukan menjadi Kristen. Sedangkan yang dimaksud Matius 24 nomor 5 ini menjadikan orang menjadi Kristen. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Terbuktilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa akan muncul Yukhadi'una nabi-nabi Allah palsu. walladina amanu. Salah satunya adalah Bang Juma sendiri ya. Nah, ini orang sakit, orang ada penyakit dalam hatinya. Silakan Anda turun. Aduh, kasihan. Silakan turun. Kasihan. Anda renungkan apa yang saya sampaikan pada saudara. Silakan. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Anda, di dalam hati Anda ada penyakit. Anda mengatakan kebanggaan Anda, Kristen banyak, tak kasih dalil. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Saya datang tidak pernah menggunakan nama Yesus. Oke? Saya tidak pernah kemana-mana menjual nama Yesus. Dan saya tidak pernah menyesatkan orang. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, semuanya berdata. Saya katakan menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tak ada yang kubengkokkan. Aku menyatakan sesuai dengan data. Anda bangga dengan mengatakan banyak Kristen. Kebetulan Yesus mengatakan penyesat itu memakai nama dan mengajarkan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Ya Anda lah, agama Anda. Ya, ini ada SAS, selamat malam. SAS. Ternyata dia nggak punya mic. Gak mau jujur dia itu, Gurunda. Kalau mau jujur dia pasti mau alap itu. Padahal udah jelas itu, yang menyebut nama Yesus itu dari Kristen. Gayanya sok paten kali tadi itu si Frans, macam betul aja, kerupuk juga rupanya. Aduh, Kerupuk singkong dia. kerupuk singkong. Ku bilang ini loh Bang. Musuh mereka yang paling berat itu adalah Bible. Dia busung dada. Tapi faktanya di dunia Kristen banyak. Kasih dalil, dia putar lidahnya. Dia putar lidahnya. Inilah nabi palsu Bang Suma. Apa nyambungnya? Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Teguncang semua, teguncang. Takutnya tadi si Pran itu butuh napas buatan. Ya Bang Blender lah, kasih lah, kasihan dia. Iya, iya kalau mau dia tadi. Bau babi itu congolnya. Iya, bercongkes semua lagi. Tapi udah kipasin dari atas kepala dia loh tadi. Kok masih panas juga dia tadi? Iya. Ya, naikin lagi teman-teman Kristen, moderator. Awas
hati-hati loh. Moderator saya ini galak-galak loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya bang, semuanya buat Bang Zuma, semua yang di sini lah. Mau nanya ini, kalau di Bengkulu AFI udah ada ya? Udah bang. Udah, oh di Bengkulu ya. Bisa minta ini ya, biar tahu gitu kan, karena saya tinggal di Bengkulu. Oke. Abang buka Play Store, abang download di Play Store Apologet Islam Indonesia. Lalu abang daftar di situ ya bang ya. Masukin biodata abang di situ. Nanti insya Allah sama Bang Jibril 1 hari lah, paling lambat 1 hari nanti akan ditanggapi di situ ya bang. Oh gitu ya. Oke. Makasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang di bawah juga yang 4K nih, yang mau daftar di API, silahkan download di Play Store Apologet Islam Indonesia ya. Jangan disingkat, Apologet Islam Indonesia. Kalian daftar di situ. Nanti insya Allah bagian medsos Bang Jibril langsung akan menanggapinya. Gitu ya, Bang Ismail ya. Ya makasih ya. Sama-sama Bang. Ya Bang Benda. Noten-noten di bawah ini kepanasan kali kurasa saja. Wah, orang Islam bahas-bahas kitab kita. Apa hak mereka kan gitu ya? Wah, suka-suka hati mereka aja bahas-bahas kitab kita. Gitu pasti kan. Pasti ngamuk kali Noten ini. Ngamuk kali pasti. Wah, apa itu celim-celim tuh bahas kitab orang katanya. Tapi nggak berani naik. Kan gitu, cuma congor aja. Pas lah kayak apa? Kayak apa? Congor siapa? Paulus kan begitu. Cuma gitu aja bisa. Ada yang begitu Bang Blender. Jawab pakai ilmu pengetahuan saja, tidak usah jawab pakai kitab suci, jawab saja pakai ilmu pengetahuan. Iya, ya gelisah orang katakan bahwa kenapa bahas kitab, kan begitu. Justru gini loh, justru nggak ada yang bisa membantah, makin banyak yang mualaf. Banyak penonton Kristen di bawah, iya juga ya. Kenapa dari Kristen nggak ada yang bantah ya? Nah, akhirnya cari kebenaran sendiri. Ini kok nggak bisa membela imannya yang paham kitab, kok diam aja gitu. Kan begitu. Bentar, ini Gurunda ada yang nantang debat offline namanya Peri Sianturi. Itu udah saya spill ke grup PT dia tuh, menantang debat offline kepada semua umat muslim ya, mungkin termasuk Gurunda juga ya. Tantangan adu mujizat bukan adu bacot, kata si Peri Sianturi ini. Pendi. Aduh sampai batuk ah. Udah Pak Peri itu suruh jualan lobster aja, Kang Satria. Buat teman-teman KPI, tolong dibalas dengan PT yang sama ya. Kita menerima tantangan dia ya. Kalau nyebut beliau itu kayaknya kurang pas ya, karena bau itu. Sama aku aja yuk. Tapi masing-masing kita megang panci. Nah, wasitnya ateis yuk. Kalau salah cakap tepuk becong ada panci yuk. Dibayar apalagi yuk. Ada yang mau bayar nih nyumbang. Yuk. Kalau nggak nyambung jawabannya tepuk kan congor pakai panci itu. Masing-masing pakai panci. Ayo. Berani? Dibayar kalian, dibayar. Ayo. 50 juta dibayar. Kemarin kita udah ke 10 gereja nggak ada yang mau satupun. Sekarang dia keluar kayak gitu. Nggak usah ini Dinda, nggak usah uji mukjizat, uji Markus 16 ajanya. Aku bawa racun mau. Aku bawa ular kobra berbisa, kasih gigit bibirmu. Mau enggak? Jeding-jeding tuh bibir. Walah. Ku kasih kau bahasa planet, kau ngerti nggak bahasa asing? Banyak cerita. Cuma congor aja itu, banyak kali gaya itu. Bang Blender, maju Bang Blender. Ajak lomba lari di atas air Bang Blender. Nggak ada, dibayar 50 juta kalau mau sama aku ya, offline. Pakai panci tapi masing-masing. Wasitnya ateis. Kalau nggak nyambung cakapnya, tepukan congor pakai panci. Ketepak katanya sekali. Wah. 2 pertanyaan udah merot, 2 pertanyaan. Siapa nama Bapak Paulus? Merot lah itu congornya. Merot langsung merotnya. Ya kan? Siapa nama Bapak Paulus? Langsung merot. 1 kali tepukan, ketepak katanya. Tuanmu 1 per 3. Gimana bunyinya ketepak? Ketepak.
Sedap, sedap kali itu. Ketupat katanya. Tiga pertanyaan ngomong bertanya pun dia udah cabut. Enak kali itu, ayo. Dibayar lagi kalian, dibayar. Udah mau. Video-videokan biar berserak congor kalian. Saya kalau ada Bang Blender ketawa terus saya. Nggak jadi juga. Kalau di sini bisa lah, aku cuma keluar-keluar aja. Dibayar apa lagi? 100 juta pun ada mau bayarin 100 juta, ayo. Apa lagi coba? Kurang apa lagi kalian? Darah-darah congor kalian untuk operasi itu, coba. Kalian enak kali. Panci yang pakai itu, yang ada begagang itu. Coba cerita dulu Bang Blender, waktu Encus masih kecil bagaimana Bang Blender? Jangan, lagi panas, ada mantau, bahaya. Sekarang enggak. Mereka bilang, oh makin banyak yang murtad, Kristen makin jaya. Kau nggak tahu aja, gara-gara sempak koyak aja pun bisa mualaf. Gara-gara sempak koyak oten, biar tahu kalian. Cuman kan nggak heboh karena apa? Intimidasi, itunya. Kalau Kristen mualaf, intimidasi sosial, jadi nggak bisa heboh. Itu. Kalau Islam kan nggak, mau murtad nggak ada heboh, keluarga ya udah pergi sana. Kalau Kristen coba loh, intimidasi, ancaman. Bang Blender. Ya. Bang Blender, saya ini seumur umur belajar teologi ya. Baru dari Bang Blender sedengar Encus waktu kecil main pasir. Oh iya. Ya. Ada main kolam, ada datanya sama Ustadz Ali tuh, main kolam dia. Ada. Nah, ngerti lagi tuh udah. Bukan orang. Main pasir. Yang pasti nanti aku mengharapkan persidangan entok nanti. Wow, keren nih bahas tuannya nih. Di sidang tuannya kedua kali entok nih, ya kan? Hah? Pasti kan? Di sidang Tuhan ini, tengoklah. Sedap ini. Mana nih? Ini foto yang lama. Ini di Google ini banyak. Ini, waduh, sedap nih jadi bahan ujian apa? Diuji Tuhannya. Tuhan kok diadili? Pening kepala kita ya kan? Seharusnya Tuhan yang adili kita kok Tuhan diadili ya kan? Mana pasti diadili Tuhan berarti kan? Pasti kan? Diadili. Oh ini gambarnya ini bentuknya lama. Aduh, malu kali kayak gitu. Tuhan udah gak ada lagi mulianya. Aduh, salah. Tampol sendiri mengharapkan berita nasional itu. Kalau itu banyak mualaf. Kalau ini Bang Blender, nama zodiak Paulus udah jumpa nggak Bang Blender? Ya itulah aku bilangnya, makanya nanti kadang-kadang dimarahinya kita. Pokoknya nanti gini aja lah. Kalau Natalan ini teman-teman aku ngasih saran kalian ya. Kalian jualan urap di gereja. Wah laris. Aku dulu gitu. Urap tuh enggak? Urap tuh kan sayur-sayur tuh yang ada kelapa digoreng, ya kan? Ditanya. Ingat, tanpa adanya diurapin maka tidak ada Yesus. Kalian urap nih. Laris loh. Kemarin gitu aku. Satu ini 10.000 buat. Laris. Kenapa ini kok bisa jual urap? Tanpa ada pengurapan maka tidak ada Yesus. Kau beli urap nih. Beli urap 10.000. Ya kan? Harus diurapin kan? Yesus kan? Jual lah kalian nanti di gereja. Jual kalian nanti. Jual di gereja. Tapi cair loh. Ini mantap ya, bahas-bahas soal pengurapan. Dia kan pakai minyak narwastu ya Bang Goto ya. Minyak narwastu tuh dari mana sih Bang Goto? Kok minyak orang apa? Orang iya. Saya kalau sudah minyak narwastu itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minyak narwastu itu kan dari India kan, dari Nepal, kok bisa sampai ke Israel itu? Dari Nepal. Atau jangan-jangan pernah ke India itu? Izin sebentar ya, boleh nggak? Langsung Bang Riko, silakan. Ya, teman-teman semua, saya sebentar doang ya, silakan untuk lanjut diskusi lagi. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, menjual aneka cemilan, mau dibantu ya. Ada kerupuk tenggiri, pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, nasi cumi-cumi, semuanya enak ya. Seluruh berdebater sudah pada nyobain semua, insya Allah amanah dan halal. Kami kirimkan ke seluruh Indonesia, walaupun di Makassar, di ujung Papua juga bisa kok. Malaysia, Singapura juga bisa. Silakan untuk memesan melalui WhatsApp saya ada di bio ini, klik aja akun saya ini, di situ ada nomor WhatsApp saya. Insya Allah amanah dan halal. Bang Blender juga sudah pernah pesan, tolong Bang Blender tambahin dikit. Oh iya, ini makanannya pokoknya tetap kalau kita makan itu kita mau jadikan 3 Yesusnya tetap 1 dia. Nah kalian belilah.
untuk Oten ya. Buat teman-teman silakan saling bantu-bantu Bang Riko ini, silakan di DM dia, kalau ada di VT-VT-nya mau pesan. Seluruh Indonesia, luar negeri bisa dikirim. Mantap. Nasi panas pun enak makanannya. Ya, buat teman-teman silakan di DM. Aku udah pernah coba. Ya mau ngasih sama debater-debater juga boleh. Di follow aja dulu Bang Riko-nya teman-teman. Beliau orangnya terpercaya kok. Alfi juga ada kenal 2 tahun. Beliau empek-empeknya enak sekali teman-teman. Udah sampai ke Riau alhamdulillah empek dia. Kalau soal rasa jangan dipertanyakan lagi, dan kepercayaan beliau sangat meninggi itu. Terpercaya orangnya insya Allah. Laris Bang ya, Bang Riko laris ya. Insya Allah, terima kasih ya. Amin, amin. Ya, oke. Saya mau menanggapi tadi ya tentang ulat itu yang tadi Gurunda sebutin ya. Kalau nempel ke bibirnya pasti akan jeding ya. Ini udah diperagakan, minum racun dan digigit ular ini udah diperagakan sama Pak Bombom dan Saipudin Ibrahim, si Pudin ya. Sampai pendeta HTD ini ketawa ya. Nah ini lihat nih, lihat nih. Tuh kan ini lihat bibir si Saipudin langsung jeding kan sama si Bombom tuh. Nangis si Bombom. Pendeta HTD ketawa. Rasain lu katanya koplak lu itu Ya Allah. udah jelas itu minum racun itu sama digigit ular itu bahaya, langsung jeding. Lihat mulut si Pudin tuh, lihat tuh. Mukanya tuh, ya ampun, si Bombom langsung kayak gini tuh, bibirnya langsung jontor, bibir jontor. Ini lihat tuh Gurunda tuh bibir si Pudin, ih minta Bang Bayi ulah satu turut nasi ya. Udah peta, makin peta. Nggak ada bentuk udah. Wawasannya sudah berubah itu Bang, kebangsaan. Kebayang gitu, pantesan istri si Pudin ini lari ya, gak mau sama si Pudin, ternyata udah birjon dia, bibir jontor weh. Udah nggak bisa cakap tuh nak jontor itu. Nomornya. Sudah Pancasilais sekarang itu si Bombom. Tiba-tiba berubah 180 Ini ada yang derajat. Ada yang noise dari siapa ya? Bang Rais mau dibawa noise tuh. Enggak, Bang Goto yang noise. Res siapa ini? Coba disapa. Raceman apa ini? Bang Blender nggak sih noise Bang? Enggak. Enggak, Bang Goto. Ini masih ada. Jadi begini. Oliver. Malah kabur semua tohot. Jantungan lah. Cuma segitu aja kemampuannya. Bang Blender yang noise Bang. Kresek Bang. Makanya jangan nekat dipatok ular dan minum racun. Akhirnya kan jadi birjon tuh. Akhirnya ya, jadi itu tanggung sama kalian sendiri lah. Kasihan jadinya liatnya. Bibir jontor. Udah jelek makin jelek ya. Udah jelek makin jelek ya. Informasi terakhir yang saya dengar ya, si Logika mau pulang ke Riau nggak ada ongkos. Gitu. Minta tolong sama Blender diantar pulang gitu. Oh, bisa jadi Bang ya, dia buka tema itu ya. Hah? Faktor emosi ya, bisa jadi ya. Iya, karena buka Komal penontonnya nggak ada. Yang naik cuman apa itu? Ribut aja, nggak ada damai-damainya gitu. Iya, temanya Oten penghujat Yesus katanya. Iya itu, berbalik arah kan sekarang. Iya kan? Bersera. Padahal dia sendiri yang menghujat. Injak Bible-nya orang. Anehnya lagi,
ikut nyanyi-nyanyi. Halo. Yang rasanya seperti yang diinjak itu. Iya, Mana sih ini orang? Aduh, sudah nggak sehat. Kayak perlu apa ya? Bang Melvin. Kayaknya dia itu kalau dijodohin sama Lina Wijaya kena kali itu orang ya. Oh, coba dipiting tuh. Ya, ntar ini ada Bang Melvin. Bang Melvin, selamat malam Bang. Halo, malam Bang. Ya, Bang Melvin dari Kristen apa dari Oten? Janganlah Oten Bang, Kristen. Oh, Kristen. Kristen lah. Kristen. Ya, Oten-Oten itu kita kesampingkan lo Oten-Oten itu. Oten itu kan kan singkatannya, Bang izin dulu, Oten itu Kristen. singkat ya gitu Bang. Jadi konotasinya baik kok itu. Oh, Lanjut Bang. Tapi lanjut nggak apa-apa lanjut Bang. Iya Bang. Jadi Silakan Bang, mau bertanya ini, apa Bang? Ini kan kulihat nih Bang Juma ini konsepnya ini Bang Zulkifli. Ini Bang Juma yang apanya atau Zulkifli kayak mana? Ya sama aja Aduh, Bang. Bang, sebelum ke sana Bang, saya mau nanya Anda dulu nih. Itu kan ada namanya topik logika itu pernah menginjak Bible. Anda sebagai orang Kristen itu tersinggung atau tidak Bang? Logika menginjak Bible. Dia orang Muslim dia Bang. Dia joget-joget. Iya, makanya saya tanya Abang. Iya. Kalau ada seorang Muslim menginjak Bible yang Anda anggap suci kan itu ya Bang ya? Iya. Ya, menurut Anda marah atau tidak marah Bang? Kalau diinjaknya Bible, contohnya lah dulu ada orang kan di videokannya diinjak-injaknya Bible itu, kurasa dia itu yang dia sakit jiwanya itu. Lagipun kalaupun diinjaknya Bible, bukanlah berarti firman itu artinya kami jadi terhina Kristus itu, nggak juga, ngapain biar aja dipijainya. Tapi dia tuh artinya kelas dia yang rendah itu aja itu. Oke, kelas rendah. Tapi artinya nah, maksudnya gini Bang, bukankah itu simbol agama Anda gitu loh? Artinya simbol Alkitab itu kan kumpulan daripada kitab-kitab yang dituliskan para nabi dalam dirangkum dalam satu kitab itunya dia. Ya itu kan dianggap kitab suci kan menurut Anda kan gitu ya Bang ya? Iyalah. Ya. Menurut Abang itu masuk kategori pidana pelanggaran hukum atau tidak Bang menurut Anda? Tergantung apa lah ya sudut pandangnya itu. Kalau dia penghinaan, kalau dia nggak tahu lah ya, lihat di hukumnya lah. Kalau memang dinyatakan di butir-butir hukumnya menginjak-injak apa ya, simbol agama Alkitab sebagai simbol jadi kena, ya bisa jadi kena jika ada yang mengadukan. Contoh ada namanya RE. Contohnya Bang ya. Dia itu menunjuk satu foto, dia bilang cukur rambutmu gondrongan gitu. Terus sekarang udah jadi tersangka. Ada juga yang injak Bible, tapi menurut Abang ya terserah Abang sih, saya nggak maksa penilaiannya. Kalau kami sih sebagai orang Islam, kalau ada yang injak Al-Quran itu ya itu penista agama namanya Bang. Harus diproses gitu loh Bang. Berarti bukan kitab suci Bang Indi. Berarti bukan kitab suci tuh ya kan? Iya. Apakah kalau sekarang gini, ada Alkitab diinjak, apakah menjadikan Alkitab itu bukan kitab suci? Setelah diinjak kan tetap juga dia kitab suci. Ya maksudnya kan itu kan simbol agama Anda. Ini pribadi aja nih, Anda marah biasa aja atau seperti apa gitu Bang? Sejujurnya kalau diinjaknya itu ya dengan penghinaan lah dulu ya, sakitnya hatiku memang. Tetapi sebagai apa, aku rasa nggak perlu aku lapor lah sih, memang yang udah gilanya kau gitu aja. Oke Bang. Artinya no problem menurut Abang? Urusan kau akan berurusan sama yang maha kuasa itunya. Nggak perlu dilaporin ke polisi begitu ya? Kalau beda-beda orangnya, kalau aku kurasa nggak perlu dilapor ke polisi. Ya no comment artinya dia. Berarti nggak salah Bang kita menafsirkan kitab orang ini ya kan, membahas kitab orang ini. Tadi ya kan? Bang Bender tadi dia ngomong biarkan diserahkan kepada Sang Maha Kuasa. Siapa Sang Maha Kuasa itu Bang Malpin?
Yang Maha Kuasa itu ya Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Tuh, benar bukan Yesus, Bang Blender. Bang Blender Oh parah. iya, bukan Yesus betul. Blender. Tadi Lanjut, Bang. Masuk. Coba kalau yang Maha kayak mana? Bukan yang Maha Kuasa itu bukan Yesus, Bang Blender. Parah, Bang Blender. Oh, pantes lah. Angkol juga Pikir nih. Yesus juga. Baru tahu aku Tuhannya Kristen itu bukan Yesus ya kan? Ah, Iya. aduh. Tuhannya orang Kristen Yesus, Bang. Lah, tadi Allah. Kemananya? Aduh. Jadi gini, Bang. Jadi memang konsep Tritunggal itu sebenarnya sih nggak ada yang terlalu bakunya dia. Banyak aliran pun contohnya nih. Ada beberapa Tunggu, sekte-sekte. jangan kemana-mana dulu. Yang Maha Kuasa dulu. Tadi siapa, weh? Oh, boleh. Tanya. Iyalah, itu dulu sih. Iya. Atau Tuhan itu kan tunggal, Esa ya kan? Esa Iya. kan? Ya kan? Nah, Tuhannya Yesus apa Allah? Allah itu Esa. Oh, ya udah, berarti bukan Yesus ya? Clear, udah sepakat. Oke, mantap, bukan Yesus. Udah. Gitu kan. Jadi abang yang Gitu kan menyimpulkan. enak. Jangan, Lah, jadi Tunggu, cuman jangan. ini, tapi katanya tunggal. jangan abang menyimpulkan. Salah Lah, itu, Bang. iya dong. Jadi begini. Jadi, Salah itu. nah, kok salah? Jadi Tunggal. Allah itu Wah, ini Bang Blender Jadi- belum nyampe ilmunya. Aduh, belum Bang. nyampe. Allah itu nama. Allah itu nama, Yesus nama, dua-duanya nama. Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, Tuhan Anda Allah atau Yesus? jadi nggak itulah disinilah memang dia ketidakmengertian. Macet. Halo. Ya, halo lagi, Pak. Halo lagi. Halo, iya. Halo lagi, Siapa Pak. menelpon? Hukum. Pak, Pak, hukum yang terutama, dengarlah. Iya. Tuhan itu Esa, Iya. itu hukum terutama untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus. Habis itu yang kedua apa? Kasihlah Tuhanmu. Yang ketiga, kasihlah sama manusia. Yang pertama Tuhan Esa. Pertanyaannya, Tuhanmu Allah atau Yesus? Yesus. Nah, berarti bukan Allah ya? Tuhanmu bukan Allah. Enggak, Tuhanmu yang kutanya. Yesus itu jadi gini dia. Yesus Macet. Simpel aja. Dengar. Jadi dia ada namanya itu Yesus Kristus. Yesus itu mengarah pada kemanusiaannya sebagai manusia sejati 100%. Ya. Kristus itu mengarah kepada keilahiannya di dalam Yesus itu, bahwa di dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam keilahiannya, itulah yang disebut dengan Kristus. Ya udah, berarti Berapa bukan Allah persen? ya? Berapa persen, Bang? Apa, Bang? Manusianya. 100 keilahian Allah Bapa yang di dalam Yesus itu adalah 100% dia manusia, Allah 100% dia adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada kesimpulannya, izin dulu saya sebelum kesimpulannya adalah Yesus ini di dalam dirinya ada keilahian. Jadi keilahian Betul. campur kemanusiaan gitu ya. Betul. Oh, keilahian campur kemanusiaan. Lanjut. Oh, berarti gini, Bang. Dikit. Berarti gini, Bang Melvin. Berarti di dalam diri Yesus itu ada angka 200%. Bener nggak? Salah, itu salah. Izin sedikit, Kok salah? Kang Kian Santan ada kritik sama Bang semua. Iya, Bang. Pertanyaan lain lah, pertanyaan lain. Izin dulu Pak, izin sebentar. Daeng, Tabe, Bang Suma. Gurunda lagi ketawa. Iya. Gurunda lagi ketawa itu. Tabe biasa, seperti tadi malam. ada di roomnya. Bang, halo. Yuk. Kalau boleh gini, ganti-gantian nanya lah kita. Iya sabar. Bukan itu Pak. Izin Abang Suma di room Abu ya, ada yang mau syahadat. Tadi saya suruh Kiser ke sini, cuman dia udah mau di situ aja katanya. Gitu malam ini insya Allah suami istri Bang Suma. Mas. Dari mana Katolik? Iya dari Protestan. Iya, jadi izin host bisa pinjam dulu Bang Suma. Silakan. Sekaligus dengan netizen viewers di bawah izin di follow karena akunnya belum cukup untuk open cam.
KTP sudah di store. Iya, jadi dia besok KTP-nya sudah ada di masjid kan. Besok rencana jam 10. Tapi katanya dia, ya bisa nggak saya dituntun ini malam karena umur saya kan nggak tahu, katanya kan gitu dia. Gitu. KTP maksudnya KTP ke kita ada nggak? Belum. Iya, nanti di sana dibicarakan. Harus ada KTP dulu itu bang. Karena dia mau open camp sama suami istri. Coba aku cek dulu ke sana ya bang, coba ya. Iya. Boleh. Abu ya, Jadi- ya. Tunggu aku cek dulu. Alhamdulillah semakin ramai orang bersyahadat. Itu semakin ramai tiap hari karena kita orang ini terus kita bahas ya kan, stres orang tuh ya kan, ini penting nih ya kan. Jadi dia gitu katanya dengar Bang Suma, iya masuk akal juga. Iya, Masa Tuhan dipaku kan gitu. Dia bilang. Betul, itulah yang membuat mualaf itu makanya. Loh, emang Tuhannya Bang Melvin dipaku, Tuhan Bang Melvin? Ya iya. Oi bang. Nah, Emang Tuhan Tuhannya kami- dipaku? Tuhan Yesus dipaku di kayu salib bang. Masya Allah. Siap. Aduh, Nggak siapa apa-apa. yang maku tuh? Aduh, kejam kali. Nggak melawan tuh, nggak melawan. Enggak melawan bang. Aduh mah, Enggak, mau emang dihantam, zaman nggak dulu mau. udah ada paku, Bang. Udah ada bang paku. Kira-kira di material mana Bang belinya, Bang? Kejam kali. Kang, oke Kang, saya duluan Kang mempersiapkan Siap. apa segala macam minuman apa di sana kan. Iya. Kopi bang ya, kopi bang. Kopi bang Balabu ya. Iya, goyang Komal ini kayak Bang Jackson tadi goyang aja Iya. dulu kan. Iya. Ini seru ini. Bunda, Bang. Cuma aku mau tanya lah dulu bang. Halo. Silakan ya. Silakan Halo, Bang Bapak. Melvin, tanya dulu, tanya. Ya. Tentang Islam lah dulu ya. Karena aku sudah enggak. Satu ronde lagi. Ye. Bisa bergeser dulu ke roomnya Abu ya. Setelah itu nanti balik lagi ke sini ya. Yang dibawa izin follow ada saudara kita mau malam sini ya. Ya. Izin. Halo. Izin. Saya bawa dulu netizennya. Ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aku tanya dulu bang, sebenarnya bang, aku dikasih sedikit apa ya, aku ikuti juga sih sebenarnya debat-debat begini. Tapi sebenarnya ini simpel dan bisa dipecahkan, tidak perlu berdebat, tapi ada deal-deal. Itu dia. Jadi gini dia. Disepakati dulu antara kedua belah pihak ini, antara kita anggaplah dulu, kita buka-buka bayar aja lah dulu ya, si Kristen dengan si Islam ini. Apakah ada pertanyaan yang harus diselesaikan? Apakah Allah lah dulu ya. Ini kita hindarilah hujat-hujatan mengejek lah dulu, kita artinya real aja kita ngomong. Apakah Allah Subhanahu wa taala SWT ini dengan Allah Bapa adalah orang atau personal yang sama? Itu pertama. Yang kedua, setelah ini terjawab, kalau memang dia inilah dulu adalah orang yang sama, maka layak untuk didebatkan. Tetapi kalaulah si Allah Bapaknya orang Yahudi dan Kristen dan Allah Subhanahu wa taala ini bukan personal yang bukan yang sama, maka hentikan, nggak perlu dibahas lagi, orang bukan orang yang sama. Yang kedua, apakah Yesus dengan Isa Al-Masih, sebenarnya ini pertanyaan penting sebenarnya. Untuk lanjut ke level berikutnya, kalau nggak terjawab, contohnya nggak sama Isa alaihissalam dengan Yesus, ya ngapain berdebat? Karena ya apa yang dibilang sama Muslim ya benar, apa yang dibilang sama Kristen pun ya benar di jalan masing-masing aja. Tetapi jika Isa alaihissalam adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus, maka terjadi ada yang bohong di antara kedua belah pihak. Kalau enggak si Kristen yang bohong, si Islam yang bohong. Begitu. Oke, saya jawab. Itu dia. Boleh Bang, boleh. Oke. Yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya. Subhanahu wa ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi Allah itu dari segala apa yang dipersekutukan oleh manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan alam semesta disebut dengan sebutan maha tinggi dan maha suci. Yesaya 5
nomor 16. Allah Subhanahu wa taala diterangkan laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, tidak serupa dengan apapun. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19, Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Al-Quran, Surah Yasin, Allah maha menghidupkan, maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39, Elohim maha menghidupkan dan mematikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihi salam manusia yang suci. Kisah para Rasul 2, Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang suci. Isa mengatakan atiullah fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah wa atiun, dan bertakwa dan taatlah kepada aku. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menyatakan inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Di dalam kitab saudara Markus 1, Markus 14, Yesus diceritakan kemudian memiliki Injil, kitab yang diajarkan oleh Allah kepadanya untuk diberitakan kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasulullah ilaikum ya Bani Israel. Dia mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Dan ternyata Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24. Dia diutus sebagai Rasul hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengakui adanya keingkaran, pemungkaran, makar yang terjadi terhadap dirinya di tengah-tengah umatnya. Yesus juga mengatakan hal yang demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, dari kesimpulan ini jelas bahwa yang kami imani Allah yang maha suci lagi maha tinggi, Dialah yang datang kepada Bani Israel. Contoh, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini juga dianut oleh Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel. Datangnya hakikat Tuhan kepadanya, mengajarkan dia hukum Taurat untuk diajarkan kepada Bani Israel. Ulangan 4, ulangan 6. Kemudian terkait dengan Nabi Isa sudah selesai, terkait Yesus pun sudah selesai. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan ke langit. Kemudian Yesus mengatakan bahwasanya dia akan pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang dituliskan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Tidak pernah dia mengatakan aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, dan seterusnya. Tak pernah. Arti apa yang diterangkan Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak dan Yakub, itu adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang Kristen ini dari mana asalnya? Mempertuhankan makhluk terkutuk yang mati digantung di atas pohon. Salah bang. Nah inilah yang harus kita luruskan. Karena adanya penumpang gelap yang bukan dari ahli kitab, yang ngaku-ngaku berasal dari ajaran para nabi. Tapi mereka sesungguhnya adalah penyesat antikristus. Pertanyaan saya, dari mana saudara mendapatkan pelajaran bahwa pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia terkutuk yang dibunuh di atas pohon? Itu ilmunya dari mana? Silakan. Ya, jadi gini bang. Jadi Yesus itu
Allah ini konsep ya, konsep Tritunggal, sehingga dia jatuh pada mengapa Yesus itu yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Makanya karena Allah mencintai manusia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi solusi sudah disediakan Allah untuk menjemput kembali Adam kembali ke Firdaus. Walaupun upah daripada dosa adalah kematiannya, itu di kitab Kejadian. Walaupun aku mungkin nggak pegang kitab ini, upah dosa itu maut. Bagaimana realisasinya nanti penyelamatan si Adam dan anak-anak Adam ini? Realisasinya itu yaitu melalui Allah sendiri yang akan mati menggantikan kematian si Adam dan anak-anak si Adam. Jadi siapakah Allah ini yang menggantikan kematiannya ini? Adalah Yesus Kristus, itulah yang adalah jelmaan Allah. Allah dalam rupa insan adalah Yesus. Offside. Apanya nih? Pecah piring nih. Offside. Offside kan aja gak masalahnya itu. Percaya gak masalahnya itu. Masalahnya itu bukan piringku. Enak aja menjelma Allah, menjelma suka hatimu aja. Tapi dengar, itu udah aku jawab. Sekarang aku kasih satu pertanyaan yang dijawab Bang Juma. Bang, dengar Bang Juma. Iya. Gini Bang, aku Bang ada ayat di Al-Quran Bang. Sebenarnya aku sih yang agak rancu. Rancunya kenapa? Dan belum terjawab. Artinya tentang Isa ini, kenapa mamanya si Isa, ibunya Isa Al-Masih yang kalian bilang itu adalah Isa di kitab Muslim itu, ibunya adalah Miriam, saudara Harun. Apa ini kan sebenarnya kita tahu sama tahunya kita Harun itu Miriam. Miriam. Apa Miriam? Benarkah ibu Yesus adalah saudara Harun? Kok bisa? Oke, kutanya sama saudara untuk jawabannya ya. Benarkah Yesus anak Daud? Keturunan Daud. Ya sama. Saya saudaranya Kahar Musakar, saya saudaranya Sultan Hasanuddin. Oh jadi begitu apa aja konsepnya itu? Ya iya dong. Oke, yang kedua, kenapa bisa berbeda? Kan abang tadi kan Pak Abed kutip-kutip juga sih, memang ulangan lah ini kan, artinya berkiblat juga pada Alkitab abang tadi. Artinya tanpa Torah itu, hukum Taurat itu tertulis ya di Alkitabnya itu, di Al-Quran kan nggak adanya itu, dia tulis apa konkret, artinya detail, nggak adanya itu. Nah, kalau memanglah abang Muslim juga yang lain mengambil referensi ini dari kitab Alkitab Perjanjian Lama, kenapa bisa berbeda orang tuanya si Maryam ini dengan orang tuanya Maria? Jadi kan kok bisa di Alkitab ibunya Tuhan kok sasi-sasi gitu? Nah ini sama nggak orang tuanya manggil nama junjungan kayak gitu pakai sisi gitu, nggak berasa berat ya lidahnya ya? Kenapa bang? Oh contohnya Yesus, nggak masalahnya itu. Asal dalam jangan niat melecehkan aja, nggak ada masalah itu. Bang, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menjelaskan orang per orang gitu. Sedangkan yang perlu Anda pahami di sini adalah Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, tidak diawali dengan proses penyelidikan. Berbeda dengan kitab saudara. Betul. Ditulis, disusun berdasarkan penyelidikan orang per orang. Kan gitu ya. Iya betul. Lalu kemudian catatan-catatan manusia ini Anda pakai menilai Al-Quran. Bagi saya sebagai orang
Islam, pasti lebih valid pemberitaan dari Allah Tuhan saya daripada wartawan yang tidak jelas itu. Bang, oke Bang, aku tanya tentang tingkat kevalitan. Oke. Ya, tingkat kevalitan sebuah catatan Al-Quran ini. Iya. Jadi gini Bang, bahwasanya pada Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ini dia. Lalu kan hanya kepada dianya diwahyukan, lalu disampaikan, lalu dihafal. Iya. Para penghafal ini nantinya dikumpulkan dan di catatan kulit kayu lah, entah bagaimana nanti mereka mendokumentasikan ini, dan dikumpullah di zaman Utsman sahabatnya itu Utsman bin Affan itu. Jadi rentang waktunya aku nih secara ideal ilmiah aja, artinya empiriknya aja kita cerita, dalam rentang waktu berapa lah, artinya yakin memang itu valid itu. Artinya Abu Bakar belum tercatat nih Al-Quran nih, karena belum didokumenkan dia. Abu Bakar, apalagi tuh Umar, sampailah ke si Utsman. Itu kan udah bagaimana ini tingkat kevalitannya apa itu. Lalu hafalan katanya si Danu, katanya dari cerita Sianu ke Sianu udah bener ini, mampu menghafal begitu tangguh. Kira-kira kayak mana tingkat kualitasnya itu? Yakin ya kalian itu? Iya. Jadi gini Bang. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Selesai sampai situ. Tidak ada penyelidikan yang dilakukan lebih awal dari orang-orang ke orang, tapi Allah yang mewahyukan. Lakin la yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Selesai. Sekarang, satu saksi. Ya, sekarang kitab saudara, ketika kemudian Lukas menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang memberita yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, Lukas ini menulis ini dari hasil apa? Lukas menulis itu dari hasil dia penelitian dianya itu. Artinya Lukas ini sebenarnya ini kalau nggak salah aku ya, Markus itu sebenarnya data dokumen yang silakan Anda bandingkan dengan Al-Quran saya yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi dengan tulisan Markus yang dihasilkan dari dokumen-dokumen yang merupakan kesaksian-kesaksian orang yang menentang siapa-siapa. Oke, dengar Bang, ini Bang, Yohanes, Injil Yohanes itu adalah murid langsung Yesus. Ya, dia adalah kalau Yohanes ke-12 rasul ini, Yohanes itu yang tapi kedua. kalau penulis buku Wahyu Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Yang mana? Yohanes. Dengar, Injil Yohanes Bang adalah murid, dia tuh rasul, Bukan. si 12 rasul itunya. Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Silakan Anda baca. Yang kedua, dengar Bang, si Matius itu pun Matius adalah juga murid. bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Salah Bang. Loh, Salah, baca Bang. aja. Baca Jadi, Matius Bang, 9 nomor 9. Nah, itu Dinda Alfi. Silakan Dinda Alfi. Yang bukan murid Yesus langsung dari ke-12 rasul itu, si Lukas itu dokter, si Markus itu adalah murid Paulus. Dia nih anak rohaninya ini. Silakan dibesarin. Dibesarin. Nih data nih, lihat. Nih data nih. Yang mana ini, Dek? Matius 99. Tuh, bukti bahwa penulis Matius. Iya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini Matius yang ini menceritakan Matius yang mana, Bang? Jadi gini, Matius, aku salah nggak dulu ya. Matius ini adalah saksi hidup langsung. Saksi artinya
kalau nggak Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah ngarang-ngarang. Ah, Ada dua Matius, ada dua Matius. Biar dia ini murid Yesus. Bang Melvin, biar kita nggak terlihat seperti bohlam gereja gini Bang. Alfi bawa dari katolikidentitas.bni, Catholic Education ya, Catholic Identity, terpercaya ya. Sabar. Di sini ada pertanyaan. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menuliskan gospel dan kapan? Nanti kita lihat nih di sini Bang. Tadi kita berbicara soal Matius ya. Ini Matthew. Ini kita translate aja deh biar teman-teman bisa baca juga yang lain gitu kan. Ini kita translate aja ke Indonesia. Nih ya. Kita translate ke Indo. Di sini apa katakan? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukan Rasul Matius. Yang itu Bang. Salah itu. Bang. Oh, Bang, Alfi bawa rujukan dari katolikidentitas.education, Bang. Ini universitas punya, bukan dari logo gereja. Nggak tahu lantas seperti apa referensi itu menuliskan itu, tetapi sampai saat ini ya banyak referensi aku nggak bisa kubuka karena bahwa Matius itu adalah murid Yesus dan Yohanes penulis Injil Yohanes itu pun adalah saksi langsung, artinya bahwa dua orang bahkan lebih dari dua orang saksi bahwa kejadian itu nyata, ada kejadian itu, kejadian penyalipan, kejadian semua itu, Yesus membangkitkan Lazarus, itu kan semua real, bukan mengada-ada, itu artinya. Iya Bang, kemarin juga ada Bapak di sini bilang kalau Firaun pernah belah bulan Bang, atau belah lautan. Jadi gini Bang, menjawab juga syubhat dari yang Abang bawakan tadi ya, penulis Wahyu yang dari Nabi, kami mendapat informasi gitu Bang, bahwa lebih kurang, nih ya, Alfi bawa dari buku gitu ya, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi bertindak sebagai penulis Wahyu. Nah ini nama-namanya ada di catatkan di sini, dimulai dari Aban bin Said, Abu Umamah, Abu Ayub dan seterusnya. Nah lalu kalau di metode pendiktean Al-Quran di sini ya, Zaid bin Sabit itu ditugaskan oleh Nabi mana nih? Nih, sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Lalu Zaid bin Sabit ini membawakan tinta dan alat tulis dan kemudian Nabi itu mendiktekannya. Nabi siapa Bang? Nabi Muhammad dong. Terus. Izin dulu, saya nyapa dulu Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru semua, teman-teman semuanya. Lanjut. Ini di sini saya sebagai host nggak bertanggung jawab kalau misalkan Bang Melvin kena stroke ringan ya. Silakan lanjut. Iya, nanti kita kasih pas. Kalau udah terbukti eksistensi bahwa penulisan itu udah ada dari sejak zaman Nabi, Alfi tambahin lagi nih literasinya. Misalnya di Sahih Muslim 3476. Pada zaman ini ya dikatakan bahwa Nabi itu berkata begini, janganlah kalian bepergian ya dengan membawa mushaf Al-Quran saat safar atau saat pergi ke negeri musuh. Ini bukti bahwa Al-Quran di zaman Nabi itu udah ada. Jadi kalau kalian framing itu baru disusun di zaman Utsman, oh sabar dulu bre. Mushafnya itu di zaman Nabi masih hidup pun udah beredar gitu. Jadi tulisan-tulisan itu semua tervalidasi langsung dari ring A1-nya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Biblos tadi? Ini salah satu contoh, salah satu gospel dari keempat gospel kanonik kalian yang dikasih tahu oleh Katolik Identitas bahwa penulisnya anonimus semua. Silakan, Alfi kembalikan. Gini Bang, aku Bang pernahnya aku download apa ini Al-Quran sekali, kan bisa di download di apa itu Play Store itu. Ya, mana lihat juga aku. Lihat Bang.
Dulu ku baca, tapi bisa ada sih bahasa Indonesianya juga. Pernah juga aku download juga apa ya? Abu Daud itu apa itu? Slot. Hadis Abu Daud. Bang, Dengar dulu Bang, dengar. Dalam aku sangat dalam hatiku gininya. Kok bisa begini? Contohnya ada Sahih Abu Daud ini. Aku baca itu kan bahwa Umar itu kan mencium Hajar Aswad tapi dia menggerutu. Contohnya gitu kan. Sebenarnya aku nggak pingin aku mencium ini Hajar Aswad, tapi hanya karena Nabi yang menyuruh maka diciumnya. Contoh ini satu kan, tapi kok bisa gini gitu kan. Tetapi ada yang lebih sedikit lagi membuat aku agak tingkat kevalitan cerita itu rendah. Kenapa ya? Si X menceritakan kepada si Y, si Y menceritakan kepada si Z sampai di 7 lapis. Bagaimana ini? Barulah sampai ke Aisyah. Aisyah menceritakan, loh artinya udah berapa tingkat ini cerita ini sampai dibukukan oleh entah si Muslim, entah si Abu Daud atau si Bukhari. Ini sudah sangat tentu ini lemah sekali ini bahwa ini data yang benar. Ya udahlah, buka Bang Jibril datanya Bang Jibril. Capek saya dengernya. Buka Bang Jibril. Si Bukhari apa itu? Lah, Bang Melvin ini manggil nama tokoh pakai si gitu nggak berat ya lidahnya ya. Parah kan. Yohanes pun Bang, artinya udah diam. Bang, diam. Silakan Bang Jibril. Al-Quran itu anak-anak pun bisa menghafal Bang, jutaan anak-anak Bang, paling nggak bisa bahasa Arab. Nah, itulah betul-betul dari Tuhan. Nah sekarang tadi abang mengatakan real Yesus disalib, mana salibnya Bang? Aku cari di YouTube nggak ada Bang salibnya, di Tarutung yang ada. Entahnya disalib di Tarutung dia nggak? Abang real mana? Izin Bang, kasih Bang Jibril dulu biar kerja beliau. Bang Jib, kami udah dari jam 8 nih Bang Jib, kerja. Masih di mute Bang Jib. Iya, jadi Bang Melvin ya Bang. Bang Melvin mungkin mengeledek, mungkin niatnya nggak ngeledek, tapi mungkin karena ketidaktahuan beliau. Jadi ini contoh hadis Bang. Ini hadis dalam bahasa originalnya dan ini dihafal orang. Dan ini translatannya. Yang abang jelaskan itu tadi sanatnya Bang. Sanatnya ini contoh ya. Hadis ini disaksikan oleh Umar bin Khattab. Habis itu diceritakan ke Abdullah, diceritakan ke Yahya, diceritakan ke Abdullah. Dan ini orangnya ketemu. Ini namanya sanad. Dan kita bisa cek Umar ini meninggalnya kapan, lahirnya di mana, dan seterusnya. Kita bisa pastikan mereka benar-benar sama-sama ketemu. Ini namanya hadis. Dan ini sangat detail sekali. Contoh yang saya lagi baca ini Sahih Muslim nomor 9. Umar ini menceritakan ke satu orang, Abdullah. Nah Abdullah ini menceritakan lebih dari satu orang. Dia menceritakan ke Yahya, habis itu dia menceritakan ke Humaid, menceritakan ke Yahya bin Yamar, habis itu terus dan seterusnya. Jadi satu hadis ini aja diverifikasi 8 kali. Jadi lebih dari 8 orang hafalannya sama persis seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Ini verifikasi. Ini baru hadis. Nah sementara kalau kita lihat yang abang bilang saksi hidup itu, ini saya bisa jelaskan sama abang soal Al-Quran dari manuskripnya semua yang ditulis di zaman Rasulullahnya di 610. Dan itu udah di carbon dating. Nah tapi masalahnya bang, kita bandingin hadis tadi dengan biblos abang. Abang biblosnya sekarang nih yang abang pegang. Itu dasarnya yang paling tua itu ditemukan di tahun 350. Itu namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Abang bisa cari tahu itu. Dan ini mau mundur ke Yosuanya di sini bang, ke sini ini kayak gini bang. Isinya 7 ayat, 8 ayat. Tiba-tiba 150 tahun kemudian, 175 tahun kemudian jadi kitab. Setelah konsili. Dan antara ini sama ini pun 175 tahun. Jadi sebenarnya antara Yehosua sama kitab terlengkap abang, seperti tadi hadis kita, itu 350 tahun bang. Siapa saksinya? Mau di sini ditulis ada 70.000 orang yang nonton juga. Waktu si ini melakukan ini, nggak ada validnya bang.
Sementara kalau dibandingkan dengan hadis kami, cuma hadis loh, belum Al-Quran loh, baru hadis. Ini orangnya ketemu semua. Ini orangnya ketemu semua. Sementara ini yang tertulis, ini tulisannya aja terputus 350 tahun. Jadi lucu gitu loh. Kalau abang mau membandingkan dengan, saya nggak tega kalau saya mesti buka Al-Quran dengan carbon datingnya, dengan ini dan pengumpulannya. Dan abang framingnya tadi, Utsman ini udah ngelag nih, punya Bang Jibril. Sabar guys. Iya, gangguan teknis guys. Sabar guys. Bang Jibril gangguan teknis. Halo, Ya, ngajar kalau Bang. lagi. Abang jadi gini. Jaringan beliau. Kalau aku ya, artinya si rentetan orang bercerita sampai di 7 lapis itu udah artinya rendah tingkat validasi bahwa ucapan statement itu sudah sesuai dengan aslinya gitu dia. Bahkan juga pernah juga aku dengar itu daripada ada Bukhari apa itu ya, perawi si Pak Bukhari itu menseleksi hadis-hadis itu, dan ini doi benar, masuk ini bentar. benar begitu kan. Masuk bentar lah, udah. Aku cuman menanggapi bahwasanya ini dari ini itu menurut Anda nggak valid berarti? Nggak valid gitu dia. Oke, sekarang saya tanya, Anda pernah nggak lihat mahasiswa? Oh, pernah lah pasti. Oke, Anda pernah nggak ngelihat mahasiswa ngerjakan skripsi? Pernah. Oke, rujukan dari mahasiswa itu dia ngambil dari mana? Dari orang lain kan? Tahu nggak rujukan? Tahu. Rujukan tahu nggak? Tahu lah. Oke, Anda lulusan S1? Iya. Oke, sekarang saya tanya, skripsi Anda itu dapat dari mana itu rujukannya? Bang nggak bisa bang sesuaikan Nggak, saya skripsi. Zaman udah beda bang. Kalau saya tanya simpel. boleh silakan. Saya tanya simpel, jangan keras-kerasan suara. Saya lagi di bis terbang, dengerin dulu ya. Literasi Anda dapat dari mana? Saya tanya ini. Dari buku yang ada di perpustakaan. Oh, nggak ada yang dari jurnal berarti? Tahun 2000 nggak main apa perpustakaan dia apa dulu aku di kampus. Ngarang aja, jurnal itu sejak tahun 1980 udah ada. Ngarang aja. Ya. Oke, anggaplah dari buku ya kan? Buatlah itu ya. Dia orang yang punya buku nulis itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Coba saya tanya, orang yang nulis buku itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Ada sebagian dia merujuk juga, ada juga langsung dia sendiri pengaparnya. Duh. Gimana lah ini? Abang ngerti nggak ini soal literasi? Kenapa? Oke lah. Oke, jadi dia merujuk juga rupanya. Kaitkan aja langsung bang ke apa ini ke hadis Enggak, itu. dengerin dulu. Kalau dia merujuk, sekarang gini, Bang. misal pengarang si A ini, si A ini merujuk kepada si B, betul nggak? Bisa. Nah, si B ini nulis buku juga yang diambil si A. Lah si B ini nulis berdasarkan literasi dari si C, bener nggak? Itu nah, si C ini kalau dengerin dulu, abang kan itu dengerin kaitkan dulu. ke hadis, Saya belum Bang. selesai. Bang. Saya belum selesai. Oh boleh, silakan. Jadi potong dulu. Kalau Anda ngomong, saya tak diem aja lah. Gantian ngomongnya bang, ya, biar nggak teriak-teriak. Si A ini merujuk kepada si B. Si B ini mengambil tulisan dari si C. Nah, tulisan dari si C ini adalah narasi dari si D. Narasi dari si D ini ternyata si D ngambil dari si E. Itu juga narasi juga. Pasti dia merujuk juga.
gitu loh. Dari hasil rujukan itu dia parafrasekan, tapi hasil dari parafrasenya itu berdasarkan hasil dari si E ngambil dari si F, kemudian diparafrasekan, kemudian diambil si nggak sampai 5 kali lah bang. Artinya bang, contohnya Suharsimi Arikunto, aku ngambil langsung dari Suharsimi nomor sekian. Itu kan buku Suharsimi Arikunto. Contoh lah sekarang dulu saya ya. tanya, Suharsimi Arikunto itu judulnya apa? Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contoh lah dulu ya. Artinya gini bang. Sekarang saya tanya. Langsung ada bukunya, tulisan Suharsimi itu kita ambil gitu. Kalau Cukup lah. Ini orang ini. Wah, nggak ngerti dia nih. Nggak ngerti dia ini. Cukup banget dan saya cukup. Iya udahlah. Ya. Mungkin sih bisa masuk sedikit. Gini aja deh pertanyaannya. Bang Elvin, itu Lukas menulis, Bang Ardian, Bang Elvin, itu Lukas menulis mendapat informasi dari mana? A dari Tuhan, B dari Yesus, C dari penelitian. Silakan. Kok ini si Lukas ini kan penulis lah dia Lukas ini ya. Kalau aku nggak salah ini Lukas ini dia entah murid si Paulus atau apa ini, dia ini gimana ya? Dia bukan Nih, saya bantu menjawab. Saya bantu menjawab. Anak tinggal pilih, saya bikin nyaman. Cuman habis ini saya ngerokok lagi. Lukas itu menulis bersumber dari A